Halo semuanya, selamat datang. Kali ini kita akan bedah tuntas salah satu konsep paling dasar tapi juga paling penting dalam hukum pidana, tindak pidana, atau istilah aslinya, strafbarfeit. Materi ini dirangkum dari pemaparan M. Fajrin, seorang dosen Fakultas Hukum di Universitas Muhammadiyah Pontianak. Yuk, langsung kita mulai. Nah, pernah nggak sih kalian bingung? Sering banget kita dengar ada yang bilang tindak pidana, ada yang bilang peristiwa pidana, ada juga yang pakai kata delik. Sebenarnya ketiganya itu sama aja atau beda sih? Pertanyaan ini wajar banget dan tenang aja, hari ini kita akan buat semuanya jadi jelas. Biar pembahasannya runut, kita akan ikuti peta jalan ini. Pertama, kita telusuri dulu asal-usul istilahnya. Kedua, kita bedah definisi intinya itu apa. Ketiga, kita lihat hubungannya dengan asas legalitas yang jadi pondasi hukum. Keempat, kita intip era baru dengan KUHP nasional kita. Dan terakhir, kita tutup dengan daftar pustaka yang jadi rujukan. Oke, kita mulai dari bagian pertama, yaitu dari akarnya. Ternyata, semua kebingungan istilah yang tadi kita bahas itu sumbernya cuma dari satu frasa saja. Dan frasa itu adalah strafbarfeit. Ini adalah istilah hukum dari Belanda, ya warisan dari zaman kolonial yang jadi cikal bakal konsep perbuatan pidana di Indonesia. Nah, masalahnya muncul ketika para ahli hukum kita di masa lalu mencoba menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Interpretasinya jadi macam-macam. Coba deh lihat di sini, menarik banget kan? Para begawan hukum kita punya jagoannya masing-masing. Profesor Mulyatno lebih sreg dengan perbuatan pidana. Beda lagi dengan Utrecht yang memilih peristiwa pidana. Ada juga Andi Zainal Abidin Farid yang memakai kata delik. Dan yang akhirnya paling populer sampai sekarang, tindak pidana itu dipopulerkan oleh Wirjono Prodjodikoro. Tapi ingat, intinya semua ini merujuk ke satu konsep yang sama persis, strafbarfeit. Oke, kita udah tahu dari mana asal-usulnya. Sekarang, mari kita masuk ke bagian kedua yang paling penting. Jadi, apa sih sebenarnya makna inti dari tindak pidana itu? Definisi mana yang paling bisa kita pegang? Nah, ini dia definisi emas dari Profesor Mulyatno yang jadi rujukan utama di Indonesia. Coba kita resapi pelan-pelan. Ada perbuatan yang dilarang oleh hukum. Larangan itu nggak main-main karena ada ancaman sanksi pidananya. Dan sanksi itu berlaku buat siapapun, tanpa pandang bulu yang melanggar larangan itu. Jelas banget ya? Jadi ada dua poin kunci yang harus kita pisahkan. Dan ini cerdas banget. Pertama, hukum pidana itu fokusnya pada perbuatannya. Yang dianggap keliru dan dilarang itu adalah tindakannya, atau dalam istilah hukumnya, actus reus. Kedua, sanksi atau ancaman hukumannya itu baru ditujukan kepada orang yang melakukan perbuatan terlarang tadi. Jadi ada pemisahan tegas antara perbuatan dan pelakunya. Ini adalah konsep yang sangat fundamental. Sekarang, definisi tadi itu nggak bisa berdiri sendirian. Ada satu pilar super kuat yang menopangnya dalam hukum pidana. Mari kita lihat pilar ini di bagian ketiga. Pilar itu adalah asas legalitas. Kalau mau keren sedikit, dalam bahasa Latin bunyinya nullum delictum, nulla poena sine previe lege poenali. Kedengarannya rumit ya, padahal artinya sederhana tapi luar biasa kuat. Seseorang tidak bisa dihukum kalau aturannya belum ada. Jadi, perbuatannya harus dinyatakan dilarang dulu oleh undang-undang baru bisa dipidana. Ini jaminan kepastian hukum buat kita semua. Dan ini bukan cuma sekedar teori ya, asas ini adalah jantungnya hukum pidana kita. Dan itu tertulis dengan sangat jelas di pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Inilah fondasi yang melindungi warga negara dari kesewenang-wenangan, makanya asas ini krusial banget. Dari fondasi yang kokoh, sekarang kita lompat ke masa depan. Setelah berpuluh-puluh tahun kita memakai kitab hukum warisan zaman Belanda, Indonesia akhirnya berhasil memasuki sebuah era yang benar-benar baru. Dan inilah dia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 atau kita sebut saja KUHP Nasional. Pengesahan undang-undang ini adalah sebuah momen yang sangat bersejarah. Ini adalah langkah raksasa dalam upaya dekolonisasi sistem hukum kita untuk menciptakan produk hukum yang benar-benar asli Indonesia. Lalu, apa sih bedanya dengan yang lama? Salah satu lompatan besarnya ada di sini. Di KUHP lama, banyak asas penting. Contohnya, tiada pidana tanpa kesalahan. Itu sifatnya seperti aturan tak tertulis. Dia cuma hidup dalam doktrin para ahli atau putusan hakim. Nah, di KUHP Nasional 2023, asas itu secara tegas dituliskan, dikodifikasi, menjadi hukum positif. Ini memberikan kepastian hukum yang jauh lebih kuat.
Eits, tapi catat ya, undang-undang baru ini nggak langsung berlaku saat itu juga. Ada masa transisi selama 3 tahun dan baru akan efektif sepenuhnya pada tanggal 2 Januari 2026. Ini penting untuk memberi waktu kepada semua pihak dari penegak hukum sampai masyarakat untuk beradaptasi. Jadi, kita sudah lihat perjalanannya. Dari istilah warisan kolonial yang punya banyak nama, lalu kita pahami definisi intinya yang kokoh, sampai akhirnya kita menyambut era baru hukum pidana nasional. Ini semua meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar untuk direnungkan. Dengan segala pembaruannya, bagaimana KUHP nasional ini nantinya akan mengubah wajah keadilan di Indonesia? Tentu, hanya waktu yang bisa menjawabnya. Tentu saja. Seluruh pembahasan kita dari awal sampai akhir ini disusun berdasarkan sumber-sumber yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan. Ini adalah beberapa referensi utamanya, mulai dari karya-karya klasik para maestro hukum pidana seperti Muljatno dan Utrecht, sampai tentu saja dokumen paling mutakhir, yaitu Undang-Undang KUHP Nasional yang baru. Terima kasih banyak telah menyimak, semoga penjelasan ini bermanfaat ya. Sampai jumpa!